ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku sekalian jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup pada sebuah zaman yang sangat menarik. Boleh jadi belum pernah dalam kehidupan kita sebelumnya pintu-pintu dunia itu terbuka selebar seperti hari ini. Hampir segala sesuatu dibuat semakin mudah. Dahulu perjalanan yang membutuhkan waktu berhari-hari sekarang sudah bisa ditempuh hanya dalam hitungan jam. Dulu untuk menyampaikan kabar kepada seseorang yang jauh, manusia harus menunggu berhari-hari. Sekarang hanya dalam hitungan detik. Dahulu orang harus keluar rumah untuk membeli berbagai kebutuhan. Sekarang makanan, pakaian, kendaraan, bahkan berbagai kebutuhan hidup sudah bisa dipesan melalui sebuah benda kecil yang berada di tangan kita. Dulu mencari ilmu dan informasi membutuhkan perjalanan dan usaha yang sangat panjang. Sekarang begitu banyak ilmu dan informasi dapat kita akses dalam hitungan detik. Kendaraan kita semakin nyaman, rumah kita semakin nyaman, makanan sudah semakin beragam, peluang usaha semakin luas, kesempatan memperoleh harta semakin banyak, pilihan hiburan-hiburan hampir tidak terbatas, teknologi terus berkembang hanya untuk membuat kehidupan manusia itu menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih nyaman. Tapi jemaah sekalian, disinilah ada sebuah pertanyaan yang sangat menarik, yang seharusnya membuat kita itu berhenti sejenak dan merenung. Dengan semua kemudahan itu, apakah kita menjadi semakin dekat kepada Allah? Kalau dahulu sebuah pekerjaan membutuhkan waktu 5 jam, kemudian teknologi membuatnya selesai dalam 1 jam, pertanyaannya, kemana perginya 4 jam yang tersisa? Apakah menjadi tambahan waktu kita untuk membaca Al-Quran? Apakah menjadi tambahan waktu kita untuk sholat? Apakah menjadi tambahan waktu kita untuk menuntut ilmu? Apakah menjadi tambahan waktu untuk berbakti kepada orang tua? Ataukah malah kemudahan-kemudahan itu justru melahirkan kesibukan-kesibukan dunia yang baru? Subhanallah. Kita menciptakan teknologi untuk menghemat waktu, tetapi manusia modern justru sering mengatakan, saya tidak punya waktu. Kita mempunyai alat komunikasi paling canggih, tetapi belum tentu komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin baik. Kendaraan semakin cepat, semakin bagus, semakin banyak bisa diakses, tetapi belum tentu kendaraan-kendaraan tersebut mengantar kita menuju masjid yang semakin sering. Penghasilan kita semakin besar, tapi belum tentu sedekah kita semakin besar.
Rumah kita semakin nyaman, tapi belum tentu hati yang tinggal di dalamnya semakin tentram. Pilihan makanan semakin banyak, tetapi belum tentu rasa syukur kita semakin banyak. Inilah salah satu paradoks kehidupan manusia, saudara-saudaraku sekalian. Semakin banyak dunia memberikan kemudahan, semakin banyak pula pilihan yang dapat melalaikan manusia. Semakin banyak pintu kenikmatan dibukakan kepada kita, semakin banyak pula sesuatu yang dapat menyibukkan hati kita. Dan sesuatu yang pada asalnya adalah nikmat, apabila tidak dijaga dengan iman, bisa berubah dengan mudahnya menjadi fitnah. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, ada sebuah hadis yang sangat menarik. Dari Az-Zubair bin Adi rahimahullah ta'ala, dia berkata bahwa mereka mendatangi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan mengadukan apa yang mereka alami dari Al-Hajjaj. Maka Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqa rabbakum. Sami'tuhu min nabiyyikum." Bersabarlah. Sesungguhnya tidak datang kepada kalian suatu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih buruk daripadanya. Sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Aku mendengar ini dari Nabi kalian. Ketika mensyarah hadis ini dalam syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan sebuah penjelasan yang sangat berharga. Hadis ini tidak berarti bahwa segala sesuatu dalam kehidupan dunia pasti semakin buruk. Tidak. Justru dunia dapat semakin maju, teknologi kita semakin canggih, transportasi semakin baik, pengobatan semakin maju, komunikasi semakin mudah, kehidupan kita semakin nyaman. Tapi pertanyaannya bukan hanya bagaimana perkembangan dunianya, tapi pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana keadaan agama manusia ketika dunianya makin berkembang. Disinilah Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala berbicara mengenai ar-rafahiyah. Kehidupan yang semakin nyaman dan semakin dipenuhi dengan kenikmatan. Beliau memperingatkan bahwa ketika perhatian manusia semakin diarahkan kepada kenikmatan badan dan kemewahan kehidupan, manusia dapat kehilangan kenikmatan hati. Kemudian beliau mengatakan, fa innan nasa kullama infatahat alaihimud dunya wa saru yanzuruna ilaiha fa innahum yakhsaruna minal akhirati biqadri ma rabihu minad dunya. Sesungguhnya manusia, setiap kali dunia semakin dibukakan kepada mereka dan mereka mulai mengarahkan pandangan kepadanya, mereka kehilangan bagian akhirat sesuai dengan kadar keuntungan dunia yang mereka peroleh. Saudara-saudaraku sekalian, renungkan baik-baik kalimat ini. Jangan salah memahami perkataan Syekh Utsaimin di sini. Ini bukan berarti semakin kaya seseorang pasti semakin buruk agamanya, bukan. Islam tidak mengharamkan kekayaan. Islam tidak melarang rumah yang bagus, tidak melarang kendaraan yang nyaman, tidak melarang seseorang untuk berhasil, tidak melarang seseorang menjadi kaya. Yang berbahaya bukan bertambahnya dunia, namun yang berbahaya adalah ketika pertambahan dunia dibayar dengan berkurangnya agama kita. Inilah persoalannya. Dulu ketika penghasilan kita sedikit, kita banyak berdoa. Minta kepada Allah supaya diperbanyak hasil kita. Setelah penghasilan kita semakin besar, doa kita justru semakin sedikit. Dulu kita belum memiliki apa-apa, kita merasa sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah punya aset, punya tabungan, punya jabatan dan jaringan yang kuat, tanpa sadar hati kita mulai bergantung kepada itu semua. Dulu ketika adzan berkumandang, pekerjaan segera kita tinggalkan untuk sholat. Sekarang justru sholat yang harus menyesuaikan jadwal pekerjaan kita. Dulu ketika harta kita sedikit, bersedekah terasa ringan. Anehnya, ketika harta kita semakin banyak,
mengeluarkan sedikit saja darinya justru semakin berat. Inilah kekhawatiran Rasulullah SAW kepada umatnya ketika beliau bersabda, "Fawallahi, mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsat alaikum ad-dunya kama busikum ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakathum." Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian. Akan tetapi aku khawatir dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana telah dibentangkan dunia tersebut kepada orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba memperebutkannya sebagaimana mereka dahulu berlomba-lomba untuk memperebutkannya. Kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Subhanallah, inilah realita pemandangan kita pada hari ini, saudara-saudaraku sekalian. Oleh karena itu, jangan pernah menilai hidup hanya dari seberapa banyak dunia yang berhasil kita kumpulkan. Ukurlah juga apa yang terjadi pada agama kita ketika dunia itu mulai bertambah. Sebab bisa jadi yang kita sebut sebagai kemajuan, kenyamanan, keberhasilan, justru itu sedang perlahan-lahan mengambil sesuatu yang jauh lebih berharga dari hati kita. Maka tanyakan kepada diri kita hari ini, saudara-saudaraku sekalian. Ketika dunia semakin banyak kita dapatkan, apakah akhirat kita juga semakin dekat atau justru semakin jauh? Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ada satu hal yang lebih menakutkan daripada ketika Allah menutup pintu dunia dari kita, yaitu ketika telah jauh dari Allah, tetapi pintu-pintu dunia justru terus Allah bukakan untuk kita. Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Ketika mereka telah melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan. Sehingga ketika mereka mulai bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kata Allah, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam dalam keputusasaan. Inilah yang harus kita takutkan, saudara-saudaraku sekalian. Jangan sampai maksiat bertambah tetapi rezeki tetap lancar. Salat semakin lalai tetapi bisnis kita semakin berkembang. Hati semakin jauh dari Allah tetapi kehidupan justru semakin nyaman. Lalu kita mengira bahwa semuanya baik-baik saja. Maka saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan seluruh jamaah rahimakumullah, takutlah ketika Allah Subhanahu wa taala mulai memberikan kita dunia, lalu dunia itu mengambil akhirat dari kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibu da'wat. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه واجعله عونا لنا على طاعتك. اللهم اغفر لنا
ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقيموا الصلاة.